apa? Judul pengembangan. Berarti itu salah satu penelitian R&D. Pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis web articulate storyline pada pembelajaran IPA materi ekosistem di kelas 5 SD ya. Jadi kita masuk ke daftar itu pengantar itu bab 1 latar belakang. Nah, di sini. Jadi bicara umum. Undang-undang bicara umum, kan? Sesuai dengan tujuan yang berlaku yaitu mempersiapkan tuh jadi permen umum. Nah, baru mengerucut ke IPA. Hakikat IPA apa? Pembelajaran IPA bagaimana? Apa yang harus dilakukan di pembelajaran IPA? Kemudian kebijakan pendidiknya seperti apa? Analisis kebutuhan. Nih, jadi ada data di sini. Jadi analisis, oh ini menggunakan ENOT ya, jadi masih masih ada perdebatan juga ENOT atau footnote di situ. Jadi kalau ENOT cukup ARU 2020. Tapi kalau footnote berarti ada footnote nanti hasil penelitian atau hasil observasi tanggal berapa. Gitu ya. Ini data, apa yang terjadi, kemudian medianya bagaimana. Nah, ini dikatakan ini yang tadi. Jadi ada banyak yang sudah dilakukan oleh orang lain, kemudian yang kita lakukan adalah, akan dilakukan adalah articulate storyline. Apa sih yang dimaksud dengan itu? Dijelaskan di sini. Kemudian terkait dengan bagaimana dari media tersebut, ini sesuai dengan teori. Nah, teori ini penguat articulate tadi, gitu ya. Jadi kalau ini coba deh. Kadang banyak sih ini EndNote, footnote ya. Kalau nanti belajarnya dapat di EndNote, footnote nanti. Ya kalau ini adalah Mendeley mereka. Ini sudah saya tarik ke Mendeley supaya lebih cepat. Oke, nah, terdapat beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohman. Ya, articulate mata pelajaran sejarah di kelas 5 SD. Ya, beda dengan ini. Kemudian persamaannya apa dari penelitian tersebut, perbedaannya apa dari penelitian tersebut. Jadi dijelaskan. Penelitian berikutnya pengembangan media interaktif menggunakan articulate di kelas 10. Nah, persamaannya apa dengan penelitian tersebut, perbedaannya apa. Penelitian ketiga juga demikian. Itu yang dikatakan novelty. Dia mengacu pada penjelasan peneliti tertarik melakukan penelitian. Ini kalimat penutup. Penelitian pengembangan sebut media pengembangan apa, ya. Jadi niatnya di sini. Identifikasi tadi yang saya katakan. Kalau di dalamnya itu adalah kalimat negatif, berarti itu adalah copy paste dari latar belakang. Kurangnya pemahaman peserta didik, media pembelajaran satu arah, kurangnya pelatihan IT. Itu harus ada di latar belakang di sini. Ada di latar belakang, gitu ya. Itu kalimat negatif di situ. Dan pembatasan masalah dijelaskan. Fokusnya apa? Apa sih yang dimaksud dengan media articulate storyline? Kemudian batasi di medianya tersebut untuk ekosistem apa, KD-nya apa. Kalau ini kan materi ya, ruang lingkupnya bagaimana terkait dengan media tersebut. Jadi ini dijelaskan secara spesifiknya. Nah, baru di rumusan masalah. Di rumusan masalah tinggal menggunakan kata bagaimana. Jadi bagaimana mengembangkan, jadi bagaimana ke judul. Atau ditambah lagi bagaimana kelayakan, itu silahkan. Jadi kegunaan secara teoretik ini berarti prosedur pengembangan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran jarak jauh menggunakan media web articulate storyline. Keilmuan. Nah, secara praktis tuh, bagi kepala sekolah apa manfaatnya, bagi guru apa manfaatnya. Karena ada produk, berarti produk itu digunakan untuk siswa. Nah, ini spesifik dengan bedanya dengan eksperimen atau korelasi. Jadi ada bagi peserta didik di situ. Nah, berikutnya bagi peneliti selanjutnya. Dijadikan sebagai bahan untuk menambah wawasan dalam penelitian selanjutnya tentang pengembangan media atau tentang tidak usah ada media pembelajaran IPA tidak apa-apa, tentang pengembangan media pembelajaran di SD atau media pembelajaran itu sudah cukup, tidak perlu di SD juga sudah cukup.
Artinya nanti orang lain yang akan membaca penelitian kita, mereka tertarik melanjutkan penelitian lainnya. Itu ya. Oke, contoh. Pertanyaan? Silakan. Saya cari lagi untuk contohnya. Itu contoh dari R&D gitu ya. Tidak terlalu banyak skripsinya yang tapi kebanyakan PGSD itu pengembangan. Silakan ada pertanyaan. Oke, silakan. Ini nyari-nyari yang penelitian kolerasi. Pengembangan kebanyakan. Pengembangan. Di PGSD itu banyak produk, kebanyakan tuh pengembangan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti langsung bikin bab 1. Minggu depan sudah harus bikin bab 2. Tidak ada pertanyaan. Banyak kan ini sekarang PGSD itu ngetrennya pengembangan. Pengembangan semua. Ibu, saya izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Untuk bab 1 yang akan kami buat nanti, itu seperti yang contoh skripsi tadi ya, Ibu? Berapa sih maksudnya? Nanti kan kami disuruh membuat yang untuk bab 1-nya, Ibu, untuk sampai minggu depan. Ya, beda-beda nanti sistematikanya nanti. Jadi iya, bergantung ke niat mau melakukan penelitian apa, ya. Baik, Ibu. Ya, sebentar nanti sistematikanya ya dari panduan yang saya bikin. Saya nyari-nyari dulu. Itu kebanyakan PGSD itu pengembangan kebanyakan. Pengembangan. Ya, pengembangan semua ini yang ada di dokumen ini. Pengembangan, semua pengembangan yang di dokumen saya. Ada di harddisk paling. Pengembangan. Semua pengembangan. Iya, di sini pengembangan semua. Jadi buka di harddisk. Megawati. Skripsi pengembangan semua. Pengembangan karena terkait dengan COVID, jadi tidak ada
eksperimen, korelasi juga jarang. Oke, sekarang sistematika tadi ya. Ini panduan yang baru selesai saya edit, saya revisi, baru disetorkan ke fakultas. Jadi kalau penelitian kuantitatif kan tadi bab 1, latar belakang masalah identifikasi tadi ya. Tujuan, boleh di sini tujuan umum, boleh di belakang, gitu ya. Jadi boleh nambah, boleh tidak. Jadi ini masukan dari dosen lain, kalau saya setujunya ini ada di belakang di bab 3. Ya, nah, itu kalau kuantitatif. Nanti bab berikutnya nanti. Wali, nah konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan kegunaan. Jadi konteks penelitian ini sama dengan latar belakang. Fokus penelitian sama dengan pembatasan masalah, gitu ya. Kalau wali. Nah evaluatif, latar belakang sama, ini ya sama wali. Nah sekarang kalau R&D juga sama ya. Identifikasi pembatasan sama. Kemudian kalau kajian pustaka, nah, latar belakang fokus kajian sama dengan fokus penelitian atau keterbatasan penelitian. Itu pembatasan penelitian. Itu sama, ini istilahnya berbeda. Action research tadi sama ya. Nah, bedanya di sini, tapi action research nanti deh. Ada PTK tersendiri ya, kita jangan dulu action research kita. Nah, ini yang lebih spesifik. Jadi identifikasi area dan fokus bedanya. Latar belakang sama identifikasi area dan fokus. Jadi area dan fokus itu ruang lingkup di sini. Di ruang lingkupnya apa? Kita pembelajaran IPA kelas 3 SD, misalkan itu areanya. Fokusnya apa? Peningkatan motivasi belajar dalam pembelajaran IPA. Fokus. Ya. Jadi pembatasan fokus sama dengan pembatasan masalah. Kalau action research. Nah, kalau analisis konten, kita menganalisis misalkan saya ingin menganalisis konten film X, misalkan karakter yang ada di dalam film X. Kita analisis itu analisis konten. Atau kita menganalisis misalkan buku cerita. Buku cerita misalkan ada karakter apa di buku cerita tersebut. Itu analisis konten. Di fokus masalah berarti sama dengan identifikasi masalah. Itu hanya istilahnya saja yang berbeda. Nah, itu ya. Jadi, sekarang silakan untuk membuat bab 1. Depan, kita sudah ke bab 2. So, ingatkan lagi nanti sampai saya nanti cari di harddisk nanti yang penelitian eksperimen ataupun korelasi. Nanti ingatkan saya cari di harddisk karena harddisknya penuh sekali, searchingnya lama. Nah kalau dulu ketika masih perkuliahannya luring, saya bisa membawa contoh skripsi yang bagus, kemudian dianalisis, gitu ya, jadi dianalisis biasanya. Kalau sekarang tidak ada skripsinya, dan coba nanti saya cari untuk yang contoh-contohnya. Jadi nanti analisis di latar belakang, mana yang dimaksud dengan Dasyon, mana Dasyon, atau state of the art mana, kemudian novelty-nya bagaimana. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ibu, saya Fiona ini bertanya. Ya. Untuk tugas yang bab 1 ini, itu berkaitan sama yang tugas yang waktu awal itu nggak Bu, yang analisis situasi terkait pembelajaran SD? Kan itu kan... Silakan, pokoknya sekarang itu mulai menjadi produk untuk ujian, karena ujiannya itu proposal. Nanti ujiannya proposal, bukan ujian tes, bukan. Jadi ujiannya itu nilai dari bab 1 sampai bab 3. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Lagi. Jadi untuk ujian nyicil dari sekarang, bab 1 sekarang, bab 2 terus. Untuk sementara berarti minggu ini judulnya dulu. Judul dan outline latar belakang minggu ini. Ya. Jadi judulnya dulu. Nanti masuk ke GC biar saya periksa. Jadi kalau sudah ACC judul, berarti sudah bisa lanjut. Itu ya. Nah,
Nanti saya buatkan slotnya di IGC, kemudian nanti saya komen di situ. Kalau sudah oke judulnya, berarti sudah bisa lanjut membuat proposal. Iya, tapi penelitiannya jangan dulu R&D dan PTK ya, dengan yang jangan dulu itu R&D. Bingung juga lagi ya kurikulum. Coba ditanyakan deh itu ke si Pauta atau ke Koprodinya. Ditanyakan, masih nanti ada mata kuliah metrik lagi nggak sih angkatan saya gitu, tanya. Sudah muak itu konsultasi komunikasi dengan orang-orang prodi itu. Silakan tanyakan nanti kalau misalkan ada, berarti saya akan cut. Nah sekarang berarti tidak bicara tentang penelitian ekspos, apa tuh action research, quali dan dia dua itu. Dua. R&D boleh ada sekarang R&D. Jadi tidak quali dan action research. Itu nanti ada di mata kuliah metrik berikutnya. Nah, tapi ditanya dulu ke koprodinya atau ke bagian akademiknya, masih ada tidak mata kuliah berikutnya? Karena nggak jelas itu kurikulumnya sendiri. Nggak jelas. Itu. Dari awal sudah minta diberikan tuh dosen-dosennya, jadi tahu, tapi tidak didengar itu. Jadi urusannya sekarang udah webinar, tampil webinar, mahasiswa bodo amat. Jadi ditanyakan, saya sudah tidak peduli lagi dengan prodi. Capek saya ngurusin prodi kayak begitu, ngomong cuman dibilangnya marah-marah. Zoom saja sudah tidak bisa diurus kayak begitu. Apa sih hak mahasiswa? Mahasiswa sudah bayar ke UNJ, apa fasilitas yang diberikan UNJ untuk mahasiswa? Zoom saja tidak bisa memberikan fasilitas. Itu sangat disayangkan. Ya. Ya. Telepon coba. Atau langsung ke koprodinya tanya. Coba dibalasnya sama koprodinya, kebangetan kalau tidak dibalas. Pelayanannya. UNJ unggul tuh unggul apanya? Saya paling apa sih? Apa unggulnya UNJ? Ada kayak untuk mahasiswa unggul. Jangan aku yang unggul. UNJ loh yang unggul. Kalau bicara UNJ unggul, konteksnya sangat luas. UNJ unggul pelayanan prima untuk mahasiswa. Mana pelayanannya? Zoom aja nggak bisa. Coba ditanyakan ke koprodinya. Ada lagi tidak mata kuliah metriknya? Ya. Oke, jadi untuk sementara berarti judulnya kuanti, eksperimen, ekspos faktor, deskriptif, korelasi, dan R&D. Itu dulu sementara, ya. Jadi judul dulu. Atau judul saja dulu ya. Nanti masuk GC, setelah oke, baru outline. Outline latar belakang, gitu ya. Nanti GC lagi. Setelah itu baru running bab 1. Ya. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada list nanti diingatkan saya nyari-nyari yang latar belakang selain R&D ya, karena tadi R&D saja tadi dengan paling PTK nanti saya nyari lagi. Ya, contoh-contoh latar belakangnya. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, memikirkan tentang masalah, kemudian membuat rumusan. Itu dulu ya. Sudah oke, baru kita akan lanjut ke penyusunan bab 1. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, semangat semua ya. Nanti list ditagih saja list. Saya izin ya lanjut lagi, masuk lagi kelas berikutnya. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Yo, sama-sama. Terima kasih banyak, Ibu.